Sistem pernafasan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernafasan pada manusia. Jadi, apa itu pernafasan? Pernafasan atau disebut dengan respirasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan menggunakan energi yang di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam tubuh manusia atau darah manusia. Manusia yang memiliki pernafasan yang normal ditandai dengan bernafas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Fungsi sistem pernafasan pada manusia. Apa saja sih fungsi-fungsinya? Mari kita selidiki. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Yang kelima, mencium bau. Sistem pernafasan pada manusia. Berbicara tentang sistem pernafasan pada manusia, apa saja sih bagian-bagian sistem pernafasan pada manusia ini? Mari kita selidiki. Yang paling awal itu terbagi menjadi dua, ada rongga mulut dan rongga hidung. Yang lebih efektif itu rongga hidung karena memiliki proses yang sangat efektif untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Mari kita selidiki rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Di dalam rongga hidung juga ada rambut-rambut kecil dan tebal. Rambut-rambut itu memiliki fungsi menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Selain itu juga ada konka yang memiliki fungsi untuk menghangatkan udara dingin yang masuk ke dalam rongga hidung. Baik, kita lanjut ke faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Jika seseorang makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Meski begitu, saraf manusia bisa mengatur supaya menelan bernapas berbicara tidak terjadi dalam waktu bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Kita lanjut ke trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di sebagian leher sampai ke rongga dada. Di dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku. Ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil disebut bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Nanti kita jelaskan ya. Mari kita lanjutkan ke laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan disebut dengan epiglotis. Nah, ini epiglotisnya. Oke, tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Baik, membran tersebut memiliki epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernapas. Lanjut ke bronkus atau cabang tenggorokan. Fungsi dari cabang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk yang ingin masuk dan keluar
dari menuju paru-paru. Yang membedakan hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur. Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang lagi disebut bronchiolus. Nah, begitu. Jadi dia ada cabang lagi itu bronchiolus yang membedakan bronchus tadi itu ke tenggorokan tadi ya, atau laring. Pada tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru, dan cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapila darah. Melalui kapila tersebut oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Jadi ini contoh bronchiolus tadi. Ya, ini diafragmanya ya. Dan itu alveolusnya yang gelembung itu. Oke, sudah jelas. Mari kita lanjut ke pulmo atau paru-paru. Nah, ini pulmo atau paru-paru. Di bawah pulmo atau paru-paru itu ada rongga perut. Oke. Paru-paru berada di dalam rongga dada. Bagian atas di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, pembuluh darah. Bronchiolus memiliki cabang lagi disebut bronchiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedikit informasi, proses pernapasan pada manusia itu terbagi menjadi 2, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, cara memelihara organ pernapasan itu, yang pertama hindari merokok, yang kedua berolahraga, yang ketiga hindari paparan polusi, yang keempat menghindari infeksi. Mudah-mudahan materi ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf ada kesalahan kata dan penyampaian materi yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.